dimiliki budaya positif yang dipresentasikan oleh Maria Patricia SPD dan Marina SPD. Semoga kegiatan ini bisa menular kepada kawan-kawan lain untuk menjadi guru penggerak di sekolah kita. Amin. Dan harapan Bapak tetaplah berkreasi lebih baik dari yang sebelumnya. Terutama edukasi dan kebiasaan yang didapat dari guru penggerak ini kepada kawan-kawan, memberikan kita untuk lebih baik menjadi guru, memberikan contoh kepada kawan-kawan. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sungai 2 yang sudah memberi sambutan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan hari ini, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sungai 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Terima kasih atas ketersediaannya dan waktu dalam kegiatan berbagi ilmu ini. Dalam kegiatan budaya diseminasi budaya positif, kegiatan penggerak angkatan 10. Sebelum itu, kita sedikit breaking dulu Bapak Ibu ya, sedikit hiburan. Bapak Ibu silahkan berdiri dulu. Biar kita segar dulu, biar refresh ya. Ya. Saya contohkan, nanti bisa diikuti. Buka mulut tertawa 3 kali, ha. Mulut tertawa 2 kali, ha. Punya mulut tertawa 1 kali, ha. Punya mulut tertawa tanpa bahasa. Oke deh. Ya. Ya. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep utama budaya positif
merdeka, bukan dikekang. Benar nggak? Ya. Di rumah, apapun yang dilakukan anak, kita ikuti, namun kita tetap menerapkan disiplin. Jangan anak itu takut kepada kita. Kalau dia takut kepada kita, di sekolah dia, di rumah mungkin dia akan mengikuti, menurut sama kita. Tapi kita nggak tahu di sekolah. Pasti dia di luar sekolah atau di luar rumah pasti akan mencoba melakukan hal yang belum pernah dilakukan karena di rumah belum. Kalau di sekolah dia bebas, dia pulang. Jadi anak dimanapun dia berada harus kita merdekakan dengan cara dan kita tetap harus menuntut. Dengan anak merdeka, insya Allah disiplin pun akan mengalir. Iya. Sekarang Bapak Ibu, apa arti disiplin bagi Tian-Tian? Ada yang bisa menjawab? Kalau bagi saya disiplin itu anak bisa mentaati peraturan. Anak bertanggung jawab. Ya, anak bertanggung jawab. Yang apa lagi? Waktu tepat waktu. Oke. Nah, di sini disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu tanamkan agar memang dari dirinya, bukan dari penghargaan atau takut karena diancam ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah perilaku yang memang dari diri mereka sendiri. Dari sekolah kita sudah melakukan contoh disiplin positif yang sudah terlaksana. Seperti apa? Ada Bapak Ibu yang tahu? Disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita apa saja? Kegiatan lima takwa. Iya, benar. Kegiatan lima takwa. Terus melaksanakan sholat duha. Iya, melaksanakan sholat duha. Senam bersama. Senam bersama. Terus gotong royong. Iya, ya, gotong royong. Rutin mengadakan sedekah, ya kan? Itu semua adalah contoh disiplin positif. Semoga kedepannya sekolah kita makin bagus, lebih baik lagi dalam melaksanakan disiplin positif. Nah, terus dalam disiplin positif juga kita akan menerapkan peraturan di dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Cuma bahasanya lebih dipermudah, diperhalus. Jadi kita nggak ada lagi peraturan kelas. Kayaknya peraturan kelas itu bahasanya lebih mengikat ya, lebih gimana. Jadi kita sekarang itu menggunakan keyakinan kelas. Jadi seperti di kelas saya, sebelum masuk, sebelum belajar, kita bikin keyakinan kelas dulu. Apa yang dimau anak? Jadi contoh bantu keyakinan kelas seperti hadir tepat waktu, berdoa sebelum
Jika anak sudah mempunyai semua ini, insya Allah dia akan bisa bertahan hidup. Terus ada lagi yang kedua, yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu yaitu rasa dipedulikan, saling berbagi, saling kerjasama, itu semua menjadi bagian kelompok rasa kasih sayang. Jadi tanpa adanya rasa kasih sayang dalam kita mengajar, anak itu tidak akan bisa kita atur, ya kan? Senakal-nakalnya anak, segimanapun anak itu, kalau kita amor, kita rangkul, kita sayang, mereka nanti akan nurut. Mengapa anak itu jadi begini begitu? Karena dia merasa kurang diberikan. Dia mencari perhatian lebih ke kita. Jadi kita jangan heran melihat anak yang aktif, yang mempunyai masalah ini itu, kita jangan bingung. Tapi kita bukan anak itu, beri kasih sayang. Mengapa dia begini? Nah, makanya kebutuhan dasar manusia itu sangat penting untuk anak kita, karena itulah yang membuat perilaku anak kita itu lebih baik atau lebih buruk. Nah, terus penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi anak itu harus merasa, oh aku ini hebat, oh aku ini punya harga diri, aku disayang, aku diperhatikan, dan dia punya perasaan. Anak mungkin tidak bisa membaca atau anak mungkin merasa lemah di akademik, namun di non akademiknya dia mempunyai kelebihan, mempunyai prestasi. Jadi ayo
Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengapa? Murid melakukan diri sendiri karena sadar akan nilai kebajikan. Nah ini yang bagian ketiga ini yang kita harapkan. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang-orang memiliki disiplin positif. Bagaimana cara kita sebagai pendidik di sekolah untuk yang poin 1 dan poin 2 itu kita minimalisir. Kita menerapkan disiplin kepada anak karena dia murid tersebut menyadari nilai kebajikan yang tertanam di sekolah kita. Jangan karena murid itu karena tidak nyaman, takut dihukum, ada ancaman guru, jangan sampai begitu. Terus untuk mendapatkan imbalan, kebanyakan dari kita supaya anak itu disiplin kita beri hadiah. Jangan minimalisirlah itu. Kita harus menanamkan nilai kebajikan murid kita itu sendiri. Kita gali itu nilai kebajikannya. Jadi otomatis kalau kita gali nilai kebajikan, anak itu sadar diri sendiri. Oh, saya harus disiplin tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan atau tanpa takut dihukum oleh guru yang bersangkutan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas bangga atau penghargaan. Kalau yang dibacakan konsep disiplin, tapi perasaan kita berhasil kita mendisiplinkan anak. Padahal sebenarnya itu gagal penghargaan. Kenapa? Di situ hukuman PS penghargaan. Hukuman di situ menyakitkan. Otomatis kalau kita memberi hukuman kepada siswa kita, rasa yang timbul dalam siswa itu pasti menyakitkan. Yang pertama, tidak nyaman. Murid merasa takut. Murid menyembunyikan kesalahan karena dia merasa takut dihukum. Maka anak tersebut
Selanjutnya, pendekatan restitusi. Nah, situ. Apa itu restitusi? Seperti yang sudah kita ketahui adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tanpa menurunkan harga diri murid kita sendiri. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan. Kalau hukuman tadi kan menebus kesalahan ya, karena dia salah maka kita hukum. Kalau restitusi tidak, bukan menebus kesalahan. Terus memperbaiki hukuman. Otomatis kalau kita mengadakan restitusi kepada si anak tidak akan merasa rendah diri. Otomatis hubungan yang dia bangun tidak akan pecah. Apalagi hubungan yang selama ini dia ciptakan kepada guru mereka yang bersangkutan tidak akan pecah. Terus tawaran bukan memaksa. Jadi kita sebagai pendidik cuma menawarkan solusi terbaik, tapi bukan memaksa anak itu harus berbuat semau kita. Tidak. Karena itu melanggar filosofi ajar Dewan Tara. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasarnya anak? Misalnya anak terlambat datang terus waktu. Kebutuhan dasarnya apa? Apakah ini kebutuhan dasarnya yang seperti diterapkan Ibu Maria tadi? Apakah dia pengen bebas? Apakah dia pengen dia bertahan hidupnya dia dan segalanya itu yang ada 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi kita berusaha mencari apa kebutuhan si anak supaya anak tersebut tepat waktu. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Ingat, jangan fokus kepada tindakan anak, tapi fokuslah kepada karakter anak ini seperti apa. Oke. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi itu maksudnya kita menguatkan tanpa dengan memberikan solusi terbaik supaya anak ini bisa berubah. Ayo, dari kehukuman, konsekuensi, restitusi, perbedaan, contohnya siswa makan saat pembelajaran. Siswa makan pada saat pembelajaran. Kira-kira saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan memberikan hukuman yang kejadiannya sekarang sebelum ada pembahasan ini? Apa yang Ibu lakukan pada saat anak itu makan saat pembelajaran? Ibu memilih yang mana pada saat sebelum ada pembahasan? Restitusi. Sebelum pembahasan ini, konsekuensi. Oke, konsekuensi. Nah, konsekuensi di situ guru memberikan konsekuensi kepada pada jam istirahat. Guru tegas dan murid menghormati itu. Tapi di situ ada konsekuensi itu kan cuma memberikan sanksi tanpa memberi solusi. Seharusnya kita itu berpegang ke restitusi. Makanya ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Maka sekarang di kurikulum merdeka itu kita sebagai pendidik jangan lagi memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa tanpa memberikan solusi, apalagi memberikan hukuman saja, jangan, tidak boleh. Karena itu menurunkan harga diri murid kita. Murid kita yang awalnya aktif, yang awalnya berkarakter, sedikit demi sedikit terkikis oleh hukuman yang kita berikan. Maka yang jalan terbaik yang kita harus ambil itu apa? Restitusi. Saya menyadari sebagai pendidik bahwa kita itu pasti menemukan murid yang lalai, yang kira-kira nyeleneh, pasti itu sedikit banyaknya dalam kelas itu pasti terdapat ada 1-2. Nah, cara kita apa? Gunakanlah restitusi. Kita tanyakan dulu keyakinan kelas, seperti yang dijelaskan Ibu Maria tadi. Sebelum kita masuk kelas, bikinlah kesepakatan belajar. Bikin kesepakatan belajar. Nah, di kurikulum merdeka sekarang seperti itu Bapak Ibu. Bikin kurikulum bikin kesepakatan belajar dulu sebelum kita masuk kelas. Kita tanyakan kepada siswa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita bikin kesepakatan kelas dulu atau keyakinan kelas atau kesepakatan belajar sama aja. Kita bikin itu dulu. Kalian maunya apa? Pasti anak itu pengennya ini. Bu, selama pembelajaran tidak boleh makan. Oke, catat dulu. Lagi, bisa lagi. Bu, selama pembelajaran tidak boleh harus fokus belajar. Oke, catat dulu.
Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh, siswa datang ke sekolah terlambat seperti yang saya jelaskan tadi. Sebagai penghukum, kalian Bapak Ibu pasti terucap kata-kata seperti ini. Kamu selalu saja terlambat. Ya Bapak Ibu. Sedikit banyak kan Bapak Ibu pasti ngomong gitu, ya kan? Terus selalu, pasti selalu terakhir yang datang. Itu sebagai penghukum, itu kata-kata itu sangat menyakitkan bagi siswa. Usahakan sebab kata-kata penghukum itu dan membuat rasa bersalah itu kita hindari. Membuat rasa bersalah. Contohnya, pasti Bapak Ibu pasti pernah ngomong kepada siswa, kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Terus kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dan itu dia membuat merasa bersalah. Kita menanyakan kepada siswa itu bersalah kepada kita. Jadi siswa itu merasa selalu bersalah kepada gurunya karena kata-kata yang kita ucapkan itu menyakitkan bagi siswa. Alangkah baiknya kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Contohnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa ya. Besok jangan ulang lagi. Ayo, kita berhubung. Sebagai pemantau tadi seperti yang saya jelaskan, peraturannya apa ya? Peraturan dapatnya kita tanyakan. Peraturan kita tentang keyakinan kelas tadi dan kesepakatan belajar tadi apa ya? Kita tanyakan lagi kepada siswa kita. Itu sebagai pemantau. Terus kita menanyakan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita sudah membuat kesepakatan belajar semua kelas, keyakinan kelas. Maka konsekuensi yang harus kita lakukan itu apa? Kita kan tadi bikin kesepakatan belajar tidak boleh datang terlambat. Sekarang konsekuensinya apa? Nah, kita balikan lagi ke siswa. Apa konsekuensinya? Apakah siswa hanya berjanji saja dia akan mengulangi perbuatannya? Nah, jadi kita memberikan restitusi juga, memberikan solusi terbaik bagi siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, posisi manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kita sebagai pendidik balik tanya kepada siswa. Jangan kita langsung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Terus, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dan ini yang dimaksud dengan restitusi tadi. Kita memberi konsekuensi dengan memberi solusi terbaik agar siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ada di sini. Kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena ini saling berkesinambungan, saling berkelanjutan, saling berhubungan. Contoh, segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas kita semua akan melakukan yang terbaik bagi yang kita lakukan. Stabilkan identitas di posisi yang tadi sebagai manajer. Stabilkan identitas. Terus, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, tanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan lagi. Keyakinan kelas tadi kita apa? Kesepakatan kelas tadi apa? Oke, itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah, standar pendidikan nasional dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi atau bercermin diri, pada posisi kontrolnya. Yang tadi 5 posisi kontrol tadi yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, satunya lagi manajer dan ya pemantau. Oke. Saat ini perjalanan dirinya sebagai seorang amplop, jadi posisi manajer. Jadi kita tempatkan kita sebagai pendidik, kita tempatkan sebagai manajer yang tadi memvalidasi tindakan, yang segitiga restitusi tadi itu posisi manajer. Terus yang menentukan murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, inilah paparan saya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan dan mencermati semua paparan saya. Bagi Bapak Ibu yang masih belum paham, silakan bertanya. Kita kembali ke paparan selanjutnya. Apakah ada penjelasan dari saya atau Ibu Maria yang belum Bapak Ibu pahami? Nah, tentang ini, adakah yang mau bertanya sesuai pengalaman Bapak Ibu? Ya? Mau bertanya, bagaimana mengatasi anak yang sudah kita panggil orang tuanya, namun orang tuanya sudah mau datang ke sekolah? Solusi
pertama benar. Sebelum kita memanggil anak, alangkah baiknya kita observasi dulu karakter murid dan kondisi lingkungan anak. Kita observasi dulu. Kenapa anak tersebut melakukan hal yang sama terus secara berulang sampai mendapat surat panggilan kepada orang tua dia? Kita observasi dulu karakter siswa di lingkungannya. Misal, siapa tahu siswa tersebut melakukan hal yang sama, siswa tersebut mencari perhatian kita atau mencari perhatian orang tuanya. Siapa tahu siswa tersebut di luar sana tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Siapa tahu siswa tersebut broken, ada masalah di keluarga. Atau siapa tahu siswa tersebut ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan tapi tidak bisa menyampaikan. Akibatnya dia mengulangi kesalahan yang sama. Hingga guru atau kita memanggil siswa tersebut dengan surat panggilan kepada orang tua. Begitu. Jadi sebelumnya itu observasi dulu karakter siswa kita itu seperti apa di lingkungan sekolah maupun lingkungan umumnya. Seperti itu saran saya. Oke. Iya, terima kasih juga. Ada lagi Bapak Ibu, kita bicarakan hukuman versus penghargaan aja. Ini yang sering kita jalani masalahnya di sekolah kelas. Silakan. Iya. Ya. Bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak yang broken home? Pertama, kita sudah tahu broken home itu berarti pecah 1000 hitungannya. Pecah 1000. Broken itu kan pecah dari kata dasar broken. Bahasa Indonesia broken kan pecah. Otomatis rumah tangga orang tuanya di rumah bermasalah. Bagaimana mengatasi anak itu memiliki rasa sayang dan diterima? Salah satunya yaitu tadi, kita gali dulu apa sumber masalah anak tersebut menjadi broken di rumah. Anak tersebut sudah tidak, ibarat itu kasih sayangnya sudah terbagi, kasih sayang orang tuanya sudah terbagi karena anak tersebut broken. Cara kita bagaimana? Cara kita among dia pelan-pelan, secara lemah lembut. Anggaplah posisi kita sebagai ibu dan orang tua anak. Jadi di dalam kelas itu kita among, kita tanyakan, nah kenapa? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi tahun kemarin ada murid saya yang broken, sudah di detik-detik ujian nggak mau ikut ujian karena si anak tersebut mau diambil oleh orang tuanya, dibawalah ke kota baru ke Pulau Seberang. Saya sebagai guru kelas merasa sakit dalam artian ini loh, si anak sudah berusaha tangguh mau ujian sudah, kenapa harus mau berhenti sekolah? Jadi saya mencari solusi, saya observasi, saya cari. Anak tersebut kebetulan sudah menghilang sekitar 1 minggu tidak hadir ke sekolah, padahal 1 bulan lagi ujian. Itu berdasarkan pengalaman saya. Kebetulan anak tersebut broken, orang tuanya berpisah. Jadi anak tersebut saya yang ngomong. Sebelumnya saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah, bagaimana Bapak cara menghadapi begini. Solusi apa yang harus saya ambil sebagai wali kelas? Jadi Bapak memberikan solusi begini saja bagaimana. Kita selidiki, kita cari tahu anak tersebut gimana. Kita posisikan sebagai orang tua mereka. Jadi saya memposisikan diri sebagai orang tua murid saya sendiri. Saya ambil. Jadi orang tuanya takut, Bu, anak saya ini Bu, kalau tinggal sama bapaknya ini bapak tirinya loh Bu. Gitu. Kalau tinggal sama bapak tiri yang takutnya anak saya ada apa-apa Bu, gimana Bu solusinya? Saya tidak punya tempat tinggal lagi
sudah kita lakukan restitusi, tapi anak tersebut masih mengulangi kesalahan yang sama. Apa yang harus kita ambil? Yang harus kita ambil pertama-tama observasi yang dulu. Setelah kita mengobservasi, kita konsultasi kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Kepala sekolah nanti memberikan solusi terbaik, panggil orang tuanya. Kita panggil orang tuanya. Kita rawat anak, ibaratnya itu anak ini sudah terikat dengan hukuman itu. Jadi dia mengulang terus. Jadi kita tanyakan kepada orang tua. Kita kan tadi memanggil orang tua itu berdasarkan konsultasi dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Kita dihadapkan oleh kepala sekolah dengan orang tua, dengan kita. Walaupun murid tersebut tidak kita ikut sertakan, nggak apa-apa. Kita bicara dalam hati ke hati kepada orang tuanya. Kita sebagai pendidik hanya sebatas di sekolah ya. Di sekolah dalam artian kita tidak 24 jam melihat anak tersebut, melihat karakter anak tersebut. Jadi kita tanya orang tuanya, ini kenapa bu anak dia, anak ibu seperti ini masih mengulangi hal yang sama. Jangan langsung kita jatuhkan hukuman, jangan dulu. Kita panggil, cari solusi terbaik. Masih ada solusi terbaik sebelum kita menjatuhkan hukuman kepada siswa, gitu. Jadi kita panggil orang tua kita tanya secara baik-baik, kenapa anak tersebut melakukan hal yang sama terus secara berulang-ulang. Saya sebagai pendidik misalnya jenuh sudah melihat kesalahan itu. Jadi siapa tahu dari informasi orang tua yang kita dapat tahu kenapa si anak ini melakukan kesalahan yang sama terus. Salah satunya mungkin ya tadi anak tersebut mencari perhatian kita karena dia tidak memiliki rasa sayang dan diterima di rumah. Siapa tahu di rumah anak tersebut mamanya kerja terus, ayahnya kerja terus, anak tersebut ditinggal di rumah sendiri. Apalagi anak tersebut mungkin tidak punya kakak, tidak punya saudara, jadi dia jenuh juga di rumah. Jadi dia minta perhatian oleh kita, makanya dia melakukan hal yang sama. Otomatis anak tersebut mungkin mencari perhatian secara tidak langsung, dia pengen mamanya memperhatikan dia. Secara tidak langsung kan kita memanggil orang tuanya nih di sekolah, otomatis mamanya memperhatikan tidak dengan kita, dengan murid. Nah begitu. Oke. Paham ibu? Oke. Bagi yang mau bertanya silakan bapak. Jadi kesimpulan dari Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah, apa yang telah disampaikan, apa yang telah saya dan Ibu Maria paparkan, alhamdulillah itu sudah dilakukan di sekolah kita ya Bapak ya. Oke, alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian juga melakukan hal yang sama. Jadi saya beranggapan sekolah kita sudah menghindari hukuman dan konsekuensi, tapi lebih mengarah ke restitusi. Jadi saya sudah melihat di sekolah kita ini ada kemajuan, tidak ada lagi hukuman dan konsekuensi di sekolah kita. Bapak Ibu guru hebat, semuanya pasti sudah melakukan restitusi dengan memberikan konsekuensi, tapi juga memberikan solusi yang terbaik kepada siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya selama paparan kami berdua. Beliau adalah Ibu Maria Putria, saya Marlina, saya CGP Angkatan 10 SDN 2 Kabupaten Manado, Kalimantan Selatan. Terima kasih karena sudah mau menjalankan paparan kami dan mau bekerja sama dengan kami. Akhirnya kami akhiri paparan kami berdua berdasarkan aksi nyata kami pada modul 1 tentang budaya positif dan penimbasannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berdiri,
Adini, saya murid Ibu Maria dari SDN Sungai 2 kelas 4A. Perasaan saya adalah sangat senang karena membuat saya tertib peraturan. Halo, saya Raisa, murid SDN 2 Sungai 2, murid Ibu Maria. Perasaan saya sangat senang sekali karena membuat saya menjadi disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi, dari SDN 2 Sungai 2 kelas 4A. Saya senang sekali karena saya membuat taat peraturan. Saya sangat penting sekali. Nama saya ini kelas 4A, murid Ibu Maria dari SDN 2 Sungai 2. Saya bahagia sekali, betul sangat penting karena membuat saya taat akan peraturan.